Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP murah lagi. Nah, kali ini dari sebuah brand yang katanya itu brand lokal Indonesia terbaik ya, yaitu Advan. Nah, di sini ada Advan G2 yang punya harga itu saya beli ini sekitar 899.000 ya. Dan di harga segitu kayaknya HP ini bakal jadi HP yang paling recommended ya di harga sekelasnya. Nah, untuk warna boxnya ini melambangkan Indonesia banget ya, warna bendera Indonesia, yaitu berwarnakan merah putih. Di depan ada tulisan seperti ini Advan, ada gambar si HP-nya G2. Kemudian di bagian belakang ya seperti ini ada icon-icon singkat seperti Face ID, Advanced Security, Advanced Camera, Long Standby, Smart PA Speaker, Fingerprint. Oke, ini langsung kita buka aja. Mungkin keterangan spesifikasinya ada di dalam sini. Nggak usah pakai cutter, ternyata bisa ini. Nah, di sini ada spesifikasi dari si HP ini seperti layar 5,5 inch. Resolusinya tinggi untuk ukuran HP lokal yaitu Full HD 1080 LTPS. Kamera ini depan lebih gede ya, resolusinya 16 megapiksel, belakang 13 megapiksel, RAM 3 GB, ROM 32 GB, terus bisa menampung microSD hingga 128 GB. Baterai 3500 mAh, fingerprint, e-kompas, gyroscope, dan lain-lain. Oke, langsung kita buka aja ya. Ini tidak ditulis itu keterangannya pakai prosesor apa, nanti kita lihat menggunakan aplikasi aja. Aduh. Nah, ini dia di dalamnya ya. Yang pertama dapat informasi penting produk dan garansi smartphone. Oke, ini kartu garansi ya. Terus ini si HP-nya. Ini warnanya black. Sebenarnya ada dua warna sih, itu ada warna black dan juga gold. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Terus ada buku panduan, dan ini kita dapat silikon case ya. Benar, silikon case, warnanya itu transparan, dan juga dapat ini skin protector. Ini kayaknya di dalamnya masih ada lagi. Nah, benar, ternyata di sini ada sebuah SIM tray injector ya. Oke. Terus ada kepala charger yang punya output itu 5 volt 1,5 ampere. Ini silika gel, kabel USB yang tipenya itu masih micro USB, dan ini yang terakhir ada earphone. Ini bentuknya unik sih earphone-nya, warnanya itu hijau ya. Nah, seperti ini in-ear monitor. Oke, ini saya rapiin dulu ya. Dan kita lihat di HP-nya. Oke, ini kita keluarkan dulu. Wow, dari segi desainnya ini kayaknya bukan HP lokal ya, karena ini memang premium banget sih. Kalau dari bahasa desain ya, memang desain seperti ini di zamannya itu mirip seperti iPhone 6. Dan ini bahannya kayaknya dari metal sih ya. Bener, dari metal. Kalau bagian atas sama, ini dari metal juga. Berarti ini full metal. Oke, kita lihat dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Ini coba kita lihat. Nah, ini ternyata hybrid ya, dual nano SIM aktif atau satu SIM plus micro SD. Lanjut di sisi bawah ada grill speaker, yang pasti satunya lubang untuk mikrofon dan port micro USB. Bagian belakang ada tulisan Advan, ada kamera, LED flash, dan ini titik kecil kayaknya lubang untuk secondary mikrofon ya. Dan di bagian depan ada layar 5,5 inch, ada lubang untuk earpiece. Ini kayaknya LED flash untuk kamera depan, sensor-sensor. Kamera depan resolusi tinggi 16 megapiksel. Dan ini tombol home yang bentuknya itu bulat, mirip banget dengan iPhone ya, yang juga berfungsi sebagai sensor mediasi di jari. Terus di kanan dan kiri tombol home ini ada tombol navigasi ya. Oke, ini langsung kita nyalain aja.
Dan oke, ini sudah melewati setup wizard, sudah saya setting-setting dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambah. Maaf ya kalau suaranya ini agak berisik karena di luar sana itu hujannya lagi deras banget. Oke, langsung kita tes saja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Mantap, di sini punya performa yang agresif ya. Itu sangat-sangat cepet banget. Loh, kalian lihat sendiri. Nah, mantap, cepet banget. Nah, untuk dagu dan jidatnya di sini memang tebal banget ya. Untuk rasio layarnya ini ya rasio layar zaman dulu yaitu 16:9. Untuk layarnya ini saya akui mantap, resolusi Full HD. Karakter warnanya itu ini tajam ya, saturasi warnanya itu lebih ditinggikan dan semua aplikasi ini terpampang di home screen, gak ada drawer. Di sini ada beberapa aplikasi bloatware bawaan ya, seperti 9 apps, tapi ini bisa dihapus kok. Ini UC News ya, ini juga bisa dihapus. Dan kalau ada yang bertanya itu apakah support dengan kartu SmartFriend, ini jawabannya support, saya udah pasang. Ini SmartFriend ya. Oke, kita cek di bagian pengaturan tentang ponsel. Nah, di sini pakai UI milik Indonesia sendiri ya. Ini karya anak bangsa yaitu IDOS atau Indonesia OS. Ini nomor model i55C, versi Androidnya masih 7.0 Nougat. Ini pembaruan sistem, udah nggak ada pembaruan lagi. Tadi sempat saya update tapi cuma 1 kali ya, dan itu nggak naik versi Android, cuma update sistem aja. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini AIDA 64. Kita lihat di bagian sistem. Nah, di sini Advan i55C, RAM 3 GB, terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai ini sekitar 23 GB-an. Untuk CPU ini pakai MT6750V octa-core yang punya clock speed itu 1,5 GHz. Fabrikasinya 28 nanometer. Nah, untuk di zamannya prosesor ini termasuk lumayan ya untuk kelas HP lokal. Entah mengapa di zaman sekarang HP lokal itu susah banget untuk gunain prosesor terbaru dari MediaTek ataupun itu bahkan si Snapdragon ya, yang kelas low aja, Helio P22 atau A22 itu nggak nemu di brand lokal. Kebanyakan itu pakai prosesor Spreadtrum. Padahal kalau lihat zaman dulu brand lokal itu banyak banget yang gunain MediaTek, atau bahkan di zaman dulu banget itu juga banyak yang pakai Snapdragon. Seperti di Cross A18, terus Cross A10 itu yang masih cross ya, cross Andromeda bukan Evercross. Terus resolusi layar ini 1080x1920 atau Full HD ya. GPU-nya ini Mali T860. Baterai di sini tidak terbaca, yang sebenarnya itu 3500 mAh. Ya lumayan lah dengan ukuran segitu. Terus kita lihat ini device info hardware untuk melihat sensor kameranya itu pakai apa. Nah, ini kamera belakang 13 megapiksel pakai sensor Samsung S5K3L8 dan depannya 16 megapiksel pakai sensor Samsung S5K3P3. Terus kita lihat ini multi touch. Kalau udah 6 lebih biasanya ini 10 ya. Nah, benar, mantap, udah mendukung 10 titik sentuhan. Terus kita lihat untuk kelengkapan sensornya. Tadi di boxnya ditulis ada gyro sih. Nah, bener ya, ternyata di sini sensornya lengkap. Ada sensor magnet, sensor gyroscope, dan gyroscope-nya di sini bukan software tapi hardware ya. Mantap. Selanjutnya kita cek untuk skor Antutu. Sebenarnya agak penting juga sih ya di seri prosesor lama. Yang performanya ya kita udah pada tahu lah. Di sini dapat skor di angka 67 ribuan dengan detail seperti ini. Nah, CPU 24 ribuan, terus GPU-nya 7 ribuan. Jangan ngarep ya kalau untuk bermain game PUBG itu bakal lancar. Kita lihat harga dulu lah, cuma 900 ribuan. Kalau sekedar bisa ya bisa aja sih. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, ini kamera depannya resolusinya lebih gede daripada kamera belakang, yaitu depannya 16 megapiksel, belakang 13 megapiksel.
Untuk tampilan kameranya seperti ini, ada mode video, foto, beauty, fan cam, terus mode blur. Ini meskipun kameranya belakangnya cuma satu, ternyata bisa untuk bokeh-bokehan. Coba kita jepret aja. Oke. Dan untuk hasilnya, nah ternyata di sini cuma bokeh area ya, berbentuk lingkaran, bukan bokeh objek. Kita lihat di mode foto. Di sini ada panorama, tanda air, terus audio gambar, salah waktu, dan pro atau mode manual. Sayangnya di sini untuk mode manual nggak ada pengaturan shutter speed dan juga manual fokus ya. Oke, kita lihat di ini pengaturan. Jenis penyimpanan termal 14 megapiksel. Oke, untuk video di sini keterangannya cuma tinggi, tengah, dan rendah ya, bukan 1080 atau 780. Nah, ternyata di sini ada AIS ya, ini stabilisasi video. Oke, ini video. Oh, ini ada keterangannya 1080 Full HD. Kita langsung jepret aja, karena ini kondisinya lagi hujan, nggak memungkinkan untuk mengambil foto di luar, jadi ambil foto di sini aja. Ya, kita coba jepret. Oke, coba lagi. Oke, kita coba lagi nih. Oke. Terus untuk kamera depan ini 16 megapiksel. Kalau kita lihat di HP-nya ini sepertinya lumayan ya. 16 megapiksel. Memang dilihat di kamera ini silau banget ya. Karena otomatis kalau buka aplikasi kamera ini kontrasnya akan mentok. Kita coba jepret aja. Lanjut kita coba bentar ya untuk buka game PUBG. Ini coba bentar aja. Karena ya kalian pasti udah pada tahu lah gimana performa MT6750, apalagi itu dibebani resolusi layar tinggi ya, Full HD. Ya, intinya di sini saya cuma coba aja untuk performa gyroscope-nya. Untuk grafiknya kita lihat. Nah, di sini secara default dapat seperti ini. Grafik smooth dengan frame rate medium, kita mentokin aja di balance medium. Terus untuk gyroscope, nah ini kita nyalain ya. Oke, langsung mulai aja di mode klasik. Oke, dan ini udah masuk ya, kita lihat di sini memang gyroscope-nya itu nggak delay ya, karena memang ini pakai hardware bukan software. Nah, kalian lihat sendiri nih. Kalau untuk grafiknya memang kalian lihat sendiri ya, ini berat. Nggak berat. Udah, kita tutup aja deh. Kita langsung ke home aja. Nah, selanjutnya kita coba untuk kualitas speakernya, karena tadi di boxnya ada embel-embel Smart PA speaker ya. Ini coba dengerin musik. Ini mana menu musiknya? Bentar, saya cari dulu. Nah, ini musik. Lagu. Ini dikempot aja. Memang di sini punya kualitas speaker yang enak didengar ya. Itu lumayan banget. Bassnya itu kerasa detail, dan ya memang ini kualitasnya bukan kaleng-kaleng untuk speaker. Terus biasanya juga banyak yang tanya soal adanya LED notifikasi. Jadi jawabannya di HP ini tuh ada letaknya di sini. Dengan harga sekarang 899.000, saya rasa ini masih recommended sih untuk dibeli. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan seri Advan terbaru, seri G yang akan rilis itu ada Advan G5 ya. Saya berharap jangan pakai prosesor Spreadtrum mulu,
karena memang itu udah seri lama banget ya, fabrikasinya masih 28 nanometer. Ya setidaknya pakai 12 nanometer fabrikasi lah, seperti di MediaTek Helio P22 minimal ya, atau Snapdragon 439. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.